Halo, aku Aninda. Selamat datang di Cuitan Buku. Seperti biasa, aku akan bahas buku-buku yang telah aku baca. Dan kali ini aku mau bahas buku terbaru dari Mbak Kalis Mardiasih. Judulnya adalah Hijrah Jangan Jauh-Jauh Nanti Nyasar. Nah, buku ini diterbitkan di Penerbit Mojok tahun 2019, tahun lalu tepatnya. Dan ini adalah buku ketiga dari Mbak Kalis Mardiasih sendiri. Nah, kabarnya Mbak Kalis ini juga tahun ini akan menerbitkan buku terbarunya, jadi akan jadi buku keempat Mbak Kalis ya. Dan sedikit informasi, Mbak Kalis ini selain penulis buku juga merupakan penulis di beberapa kolom-kolom media digital. Beliau membawakan isu tentang perempuan dan keberagaman. Nah, penasaran sama buku terbaru ini? Tonton videonya sampai selesai. Pertama, aku mau bahas sampulnya. Jadi aku suka banget sama sampul buku ini. Jadi di sini kalian bisa lihat di sampulnya ini ada beberapa gambar yang menggambarkan fenomena beragama saat ini. Misalnya ini, ada sebuah brand yang menjual produknya dengan tagline halal namun mempertanyakan tagline produk lain. Kemudian ada juga dua perempuan yang terlihat ketakutan dengan tren musik. Ada juga ini terlihat bahwa seperti ada seorang laki-laki yang tengah menonton YouTube. Ini seperti tren saat ini bahwa hijrah itu bisa dari YouTube. Kemudian ada juga ini gambar perempuan berjilbab yang sepertinya menggambarkan bahwa ada perempuan hijrah, namun dia melupakan teman-temannya karena tidak sepaham dengan dia. Nah, isi dari buku ini sendiri menurutku adalah kumpulan tulisan-tulisan Mbak Kalis yang memberikan argumen tentang fenomena beragama saat ini, fenomena yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dituliskan di sinopsis di sampul belakang ini, jadi buku ini tuh berisi tentang kerisauan hati Mbak Kalis terhadap fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita saat ini. Jadi fenomena-fenomena beragama saat ini yang terlihat menggebu-gebu dan juga menyeramkan. Padahal bagi Mbak Kalis sendiri, beragama itu seharusnya menyenangkan dan dipenuhi kebaikan, bukan malah berisi tentang ujaran kebencian terhadap hal atau sesuatu yang tidak sejalan dengannya. Ini juga berisi tentang bagaimana Mbak Kalis, cerita-cerita Mbak Kalis menemukan kebaikan dalam beragama, misalnya dengan bertemu dengan orang-orang yang bersahaja, kemudian melihat mereka dalam mengamalkan kesolehan mereka, mengamalkan ibadah mereka, kemudian juga dalam menemukan keteduhan yang ada dalam Islam, yang artinya bahwa Islam itu hadir sebagai agama yang yang penuh dengan kegembiraan, bukan penuh dengan ujaran kebencian terhadap hal-hal yang bertentangan dengan dia. Ini juga berisi tentang cerita-cerita Mbak Kalis yang dikelilingi oleh fenomena-fenomena di sekitarnya yang dikuatkan dengan fakta-fakta, juga oleh tokoh-tokoh cendekiawan dan terkemuka di Islam, serta beberapa tentang sejarah-sejarah Islam yang menarik untuk dibaca. Buku ini dibagi menjadi 5 bab. Jadi ada beberapa tulisan, kemudian dibagi ke dalam 5 bab. Yang pertama itu bab pertama ada Islam dan kebaikan anak-anak, kemudian ada Islam dan kemanusiaan, kemudian ada Islam dan akal sehat, ada juga di bab 4 Islam dan contoh baik, dan yang di bab 5 ada Islam dan modernitas. Aku akan jelaskan beberapa bab yang ada di dalam sini ya. Jadi misalnya yang bab pertama ini ada Islam dan kebaikan anak-anak, kalian bisa lihat. Jadi di sini terdapat beberapa tulisan Mbak Kalis dari bab ini. Kemudian di dalam bab yang pertama ini membahas tentang soal anak-anak dan cara mereka beragama. Di sini digambarkan bahwa ketika anak-anak itu memiliki kehidupan pertemanan, mereka itu tidak memandang di agama apa atau apa yang menjadi keyakinannya, karena mereka itu cenderung polos dan menikmati kehidupan secara fun. Nah, jadi di sini tuh seperti menggambarkan bahwa Islam itu adalah Islam yang bersahaja tanpa memandang siapa saja yang ada di sekitar kita, baik itu non muslim maupun muslim sendiri. Ya, di bab 2 ada Islam dan kemanusiaan ini. Nah, di sini tuh
membahas pembahasannya lebih serius ya, dan yang intinya itu adalah bahwa di antara Islam dan iman itu ada kemanusiaan, yang artinya bahwa ketika kita beragama kita harus saling menjaga keamanan, baik itu keamanan muslim maupun non muslim sendiri. Ini ada tulisan yang paling aku suka, ini judulnya Bapak dan Ingatan Masa Kecil yang Baik. Jadi di sini ceritakan Mbak Kalis itu ceritakan udah udah dewasa, kuliah. Nah, dia itu mengomentari keseharian bapaknya yang seorang pengajar baca tulis Quran di desanya. Jadi Mbak Kalis ini kan menceritakan bahwa dia itu merasa lebih inovatif dan lebih berilmu daripada bapaknya. Dia mengomentari bapaknya, seharusnya bapaknya ini memperjuangkan kemanusiaan, misalnya membela Palestina. Akan tetapi apa yang dilakukan bapaknya ini dianggap Mbak Kalis itu tidak mengalami kemajuan. Dari kecil dia merasa bahwa bapaknya selalu mengajarkan baca tulis Quran terus dengan konsep-konsep seperti itu. Kemudian pada satu hari Mbak Kalis ini sadar bahwa apa yang dilakukan oleh bapaknya ini adalah sebuah kemuliaan dan perjuangan Islam, sebab bapaknya juga mengatakan bahwa apa yang bapaknya lakukan ini adalah berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh almarhum Mbah Maimun, yang mengatakan bahwa ajarkanlah Al-Quran, insya Allah perutmu tidak akan lapar dan rumahmu akan senantiasa bercahaya. Baru setelah itu Mbak Kalis sadar bahwa ia telah meremehkan apa yang dilakukan bapaknya yang merupakan sebuah perjuangan untuk Islam. Juga membuat pandanganku menjadi lebih luas bahwa Islam itu adalah agama yang berkembang sesuai zaman, namun tetap mengedepankan syariat-syariat Islam. Kemudian banyak hal yang aku dapatkan dari buku ini, dan untuk orang-orang yang sedang belajar agama lebih dalam, aku rasa buku ini bisa jadi salah satu bacaannya. Dan ada lagi bahwa buku ini juga mengajarkanku bagaimana kita menjadi muslim yang tenang, yang santai, yang tetap menjadi diri kita sendiri, kemudian muslim yang tidak mendiskriminasi orang lain. Jadi maksudnya adalah bahwa kita menjadi muslim yang tidak mudah merasa benar dan menyalahkan orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Apalagi dengan fenomena hijrah ini kan banyak sekali orang-orang yang berhijrah lalu menyalahkan orang lain yang tidak sepaham dengannya. Menurutku buku ini menjadi penengah dari fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita saat ini, terutama dalam fenomena berhijrah masa kini. Aku kira buku ini bukan buku yang bisa dibaca sekali duduk ya. Aku sendiri menghabiskan buku ini berhari-hari, karena buku ini menurutku harus dibaca dengan tenang dan santai, tanpa harus terburu-buru, karena beberapa memang pembahasannya sedikit berat sehingga membuat aku sendiri perlu memahaminya lebih dalam. Kemudian buku ini itu sebenarnya melebihi ekspektasiku sendiri, karena aku kira buku ini berisi tentang isai-isai dari Mbak Kalis, tapi ternyata di dalamnya bukan hanya tentang isai. Jadi aku mengkategorinya sebagai tulisan yang menceritakan Mbak Kalis sendiri dan fenomena yang ada di sekelilingnya, seperti yang aku katakan tadi. Banyak hal yang bisa kita ambil dari buku ini, terutama bagaimana caranya kita bisa berislam dengan menyenangkan, sehingga aku sangat merekomendasikan buku ini. Dan terakhir, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.